Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sehubungan dengan adanya tugas mata kuliah Smart Farming, kami, mahasiswa dan mahasiswa agroteknologi semester 5 dari kelompok 3 kelas A akan mereview dan memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang berguna untuk membantu pertanian dan kegiatan bertani kita dan kamu semua. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ana Hayu Nurita Suwati. Saya Ahmad Fauzi. Saya Dela Ayunda. Saya Eka Sulistiani. Saya Rona Bakir Aziz. Dan kami dari kelompok 3 kelas A. Selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Plantix merupakan aplikasi berbasis teknologi pertanian yang dirancang untuk membantu petani dalam mengidentifikasi, mengdiagnosis, dan mengelola masalah tanaman seperti hama, penyakit, dan defisiensi nutrisi. Aplikasi ini menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk menganalisis foto tanaman yang diunggah pengguna, kemudian memberikan informasi terkait masalah yang terdeteksi bersama dengan rekomendasi pengobatan atau solusi yang relevan. Aplikasi Plantix memiliki banyak manfaat bagi petani maupun non-petani. Bagi petani, aplikasi Plantix ini dapat membantu dalam identifikasi penyakit tanaman, hama, dan defisiensi nutrisi hanya dengan memotret tanaman yang bermasalah. Hal ini memungkinkan petani mendapatkan solusi cepat dan tepat untuk meningkatkan hasil panen. Bagi para non-petani, aplikasi ini dapat memberikan informasi dan panduan perawatan tanaman secara praktis bagi seseorang yang memiliki hobi merawat tanaman. Fitur yang bisa didapatkan dari aplikasi Plantix ini, yaitu yang pertama, diagnosis cepat. Pengguna cukup memotret tanaman yang bermasalah, dan aplikasi ini akan memberikan diagnosis penyakit, hama, atau kekurangan nutrisi. Fitur yang kedua yaitu database penyakit dan hama. Fitur ini menyediakan informasi lengkap tentang berbagai penyakit, hama, dan kekurangan nutrisi yang umum terjadi pada tanaman. Fitur yang ketiga yaitu rekomendasi solusi. Aplikasi ini menawarkan langkah-langkah pencegahan dan solusi pengobatan yang bisa dilakukan. Fitur yang keempat yaitu komunitas petani. Fitur ini memungkinkan petani berbagi pengalaman dan solusi dengan sesama pengguna. Fitur yang terakhir adalah prediksi cuaca. Fitur ini memberikan informasi cuaca lokal yang dapat membantu petani dalam merencanakan kegiatan bertaninya. Aplikasi Plantix ini memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari aplikasi Plantix ini yaitu memudahkan deteksi dini masalah tanaman, kemudian menyediakan solusi berbasis bukti serta ilmiah, kemudian dapat meningkatkan produktivitas dengan pengelolaan tanaman yang lebih baik, dan yang terakhir adalah mendukung pertanian berkelanjutan dengan solusi yang ramah lingkungan. Adapun kekurangan dari aplikasi Plantix ini yaitu aplikasi ini bergantung pada kualitas foto untuk diagnosis yang akurat. Kemudian terbatasnya pada jenis tanaman dan penyakit yang ada dalam database, dan yang terakhir adalah membutuhkan akses internet yang stabil. Adapun teknis penggunaan fitur aplikasi Plantix yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita gunakan fitur kalkulator pupuk. Sebelum kita melakukan kalkulasi pupuk yang akan digunakan, kita bisa terlebih dahulu memilih komoditas yang akan kita kalkulasikan pupuknya. Di sini ada berbagai macam komoditas seperti jagung, kentang, kubis, padi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita gunakan komoditas padi untuk dikalkulasikan pupuknya. Kita lakukan setting terlebih dahulu jumlah nutrisi yang akan kita pakai atau yang kita butuhkan. Di sini tercantum jumlah N-nya 75, P-nya 25, dan K-nya 35. Nah, kita bisa langsung simpan. Lalu kita pilih satuannya hektar. Kemudian untuk petak lahan kita ketikkan secara langsung, misalnya 5 hektar. Kemudian tinggal klik hitung. Nah, ini hasilnya terdapat beberapa petunjuk penggunaan mulai dari pemupukan saat menyemai, minggu keempat, dan minggu ke-9. Fitur selanjutnya pada aplikasi Plantix ini terdapat fitur diagnosis hama penyakit tanaman. Adapun cara menggunakan fitur ini cukup mudah. Yang pertama-tama kita klik ambil gambar. Kemudian arahkan kondisi tanaman yang akan kita diagnosis gejalanya. Misalkan pada contoh ini pada buah jeruk. Pastikan fokuskan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik. Setelah itu kita checklist. Kemudian beberapa detik Plantix akan mendeteksi kemungkinan gejala yang terjadi. Nah, seperti ini hasilnya. Terdapat beberapa penjelasan gejala hama kutu thrips pada jeruk yang tadi kita diagnosis. Kemudian kita klik konfirmasi dan lihat pengobatan. Di sini terdapat rekomendasi berupa pengendalian hayati dan pengendalian kimiawi. Aplikasi Plantix ini berhubungan dengan teknis smart farming karena pada aplikasi ini membantu pemecahan masalah melalui sistem teknologi gambar yang berbasis AI untuk mendeteksi hama penyakit tanaman dan mengeluarkan data rekomendasi pengobatan secara akurat. Kemudian, penggunaan aplikasi ini akan memberikan pengaruh nyata jika digunakan dalam skala kecil, serta jauh lebih maksimal penggunaannya dan digunakan oleh petani yang awam. Akan tetapi, jika digunakan dalam skala besar, penggunaan aplikasi Plantix ini dirasa kurang maksimal.
Kawan-kawan tahu nggak sih, kalau aplikasi Hara Farm Care ini sangat bermanfaat loh, baik bagi petani maupun non-petani. Aplikasi Hara Farm Care bagi petani membantu dalam mengelola tanaman dengan lebih baik melalui rekomendasi pemupukan yang sesuai, informasi tentang cuaca, dan rekomendasi praktik agronomi. Hal ini tuh membantu meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya produksi, dan menjaga kesuburan tanah dengan lebih optimal. Nah, sedangkan manfaat aplikasi Hara Farm Care bagi non-petani yang pertama yaitu melalui aplikasi tersebut dapat memetakan lahan dan mulai memberikan batas lahan yang kita miliki dan menampilkan luas lahan yang kita miliki dengan akurat. Yang kedua, melalui aplikasi tersebut kita dapat melihat perakiraan cuaca hingga 14 hari ke depan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat non-petani tapi yang tertarik dengan pertanian dapat melihat berita seputar pertanian di aplikasi tersebut. Kawan-kawan, aplikasi Hara Farm Care ini menampilkan berbagai fitur loh. Fitur yang pertama yaitu petakan kebun saya. Nah, fitur ini tuh membantu kita untuk memetakan lahan yang kita miliki dengan memberikan batasan lahan sehingga kita dapat mengetahui luasan lahan yang kita miliki. Fitur yang kedua, kalkulator pemupukan. Di fitur ini tuh membantu menghitung kebutuhan nutrisi tanaman dan menyediakan rekomendasi pemupukan berdasarkan jenis tanamannya, tahap pertumbuhannya, dan luas lahannya. Fitur yang ketiga yaitu pembelian produk pupuk. Nah, di fitur ini tuh terdapat berbagai jenis pupuk yang dijual oleh Yara Internasional. Di fitur ini tuh produk yang dijual lengkap dengan penjelasannya. Fitur yang keempat yaitu bagian warna daun digital. Di fitur ini tuh membantu memantau kesehatan tanaman berdasarkan data yang diperoleh dari warna daun di lapangan. Fitur yang kelima yaitu cuaca. Nah, fitur ini tuh memberikan perakiraan cuaca hingga 14 hari ke depan. Fitur yang keenam yaitu berita Hara Farm Care. Di fitur ini tuh memberikan informasi berita tentang Hara Farm Care dan ada juga beberapa berita tentang pertanian seperti hama penyakit, pemupukan, dan lain sebagainya. Fitur yang ketujuh yaitu saran penebaran dan penyemprotan pupuk. Nah, di fitur ini tuh memberikan rekomendasi untuk penyemprotan dan penebaran pupuk yang optimal berdasarkan lokasi lahan dan data cuaca hiperlokal. Aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Fitur pertama yaitu petakan kebun saya. Klik pilih lahan, klik tambahkan lahan, lalu sesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Lalu klik simpan lokasi. Nah, selanjutnya kita klik mulai pemetaan. Lalu tambahkan batas apabila kita ingin menambahkan batas lahan yang kita miliki. Lalu tinggal sesuaikan saja dengan lahan yang kita miliki. Simpan batas apabila sudah sesuai, lalu konfirmasi. Nah, di sini sudah tertera juga ukuran lahan yang kita miliki, lalu klik tambahkan lahan. Nah, di sini kita bisa menentukan tanaman yang kita tanam atau jika kita tidak menanam apapun, kita bisa klik lewati untuk saat ini. Fitur kedua yaitu kalkulator pemupukan. Nah, sebelumnya kita tentukan lahannya terlebih dahulu, lalu klik hitung. Untuk rekomendasi pemupukannya bisa kita lihat dengan rinci sesuai dengan luas lahan dan jenis tanaman yang kita tanam. Nah, fitur ini tuh menampilkan secara rinci jenis pupuknya, dosis, dan waktu pengaplikasiannya. Fitur ketiga yaitu toko. Nah, di sini kita bisa mencari berdasarkan jenis pupuknya. Dapat mencari pupuk berdasarkan jenis tanaman juga, dan di sini juga menampilkan toko terdekat yang menjual produk Yara. Untuk pembelian pupuknya, kita pilih pupuknya terlebih dahulu, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini tuh menampilkan toko-toko yang menjual pupuk tersebut. Apabila kita ingin membeli pupuknya secara online, kita klik pilih toko, lalu klik lihat keranjang. Selanjutnya, lanjutkan transaksi pembelian. Fitur keempat yaitu bagian warna daun digital. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu lahannya, lalu klik pencocokan baru. Nah, saat melakukan pencocokan, kita harus sedang berada di lahan. Nah, kita tentukan dulu tanggal penyemaiannya, lalu klik lanjutkan. Nah, kita membutuhkan 10 sampel, kemudian dipilih warna yang paling cocok dengan daun. Kemudian didapatkan hasil tanaman kita kekurangan nitrogen atau tidak. Dan di sini juga ada informasi mengenai hama dan penyakitnya. Fitur kelima yaitu cuaca. Sebelumnya kita pilih lahannya terlebih dahulu. Nah, di fitur ini memberikan informasi mengenai peluang hujan, kelembaban, suhu, kecepatan angin, dan potensi embun es. Nah, di fitur ini juga kita bisa melihat perakiraan cuaca hingga 14 hari ke depan. Fitur keenam yaitu berita. Scroll ke bawah untuk mencari berita yang ingin kita baca. Apabila kita tertarik untuk membacanya, kita bisa klik baca selengkapnya. Fitur ketujuh yaitu saran penyebaran dan penyemprotan. Tekan fitur kebun saya, kemudian tentukan lahannya terlebih dahulu, lanjut scroll ke bawah, dan klik saran penebaran dan penyemprotan. Nah, di fitur ini kita bisa melihat jam perakiraan penebaran dan penyemprotan disertai dengan pernyataan dan saran praktik terbaik. Farm memiliki beberapa pernyataan pro dan kontra. Antara lain ada pernyataan pro di mana aplikasi Hara Farm ini size kecil sehingga memungkinkan untuk tidak memakai banyak penyimpanan. Terus yang kedua, aplikasi Hara Farm bersifat gratis, membantu petani meningkatkan hasil dan efisiensi lahan, membantu menghitung berapa banyak pupuk yang diperlukan sesuai luas lahan, memudahkan petani untuk melakukan perawatan dan pemantauan kesehatan tanaman, dan memudahkan untuk pembelian produk Yara karena aplikasi tersebut juga tersedia toko. Di samping pernyataan pro, ada juga pernyataan kontranya, di mana aplikasi Hara Farm ini memberikan koneksi internet yang baik yang bisa menjadi kendala di area pedesaan tertentu. Data rekomendasi pemupukan hanya disesuaikan dengan jumlah luas lahan jenis tanaman, sehingga tidak akurat data rekomendasi sesuai analisis tanah yang ada di daerah tersebut. Data rekomendasi pemupukan sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Apabila data yang dimasukkan tidak akurat, maka rekomendasi yang dihasilkan tidak akurat juga. Daftar jenis tanaman yang ada di aplikasi Hara Farm tidak lengkap, hanya beberapa tanaman, sehingga masih banyak tanaman yang tidak ada di aplikasi tersebut. Pada fitur pemetakan lahan, aplikasi ini hanya bisa memetakan 5 lahan saja. Apabila ingin memetakan lahan lagi, maka harus dihapus dulu. Kurangnya titik sosial, kurangnya fitur sosial untuk bersosialisasi dengan petani lain seperti forum diskusi dan komunitas. Dan yang terakhir, rekomendasi produk pemupukan tidak luas karena Hara Farm memiliki produk pupuk, sehingga rekomendasi pemupukan yang diberikan hanyalah pupuk produk dari aplikasi Hara Farm saja. Pada poin terakhir adalah hubungan aplikasi ini terhadap smart farming.
Aplikasi Arafam berhubungan dengan teknik smart farming karena pada aplikasi ini dapat dilakukan pemetaan lahan secara luas dan akurat dengan batas dapat kita atur. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur digital cerdas yang membantu pemantauan tanaman, menghitung pupuk secara efektif sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Aplikasi Arafam dapat menghitung pupuk untuk lahan yang sangat luas hingga ribuan hektar, sehingga aplikasi ini sangat berhubungan dengan teknik smart farming. Field Margin adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu petani dan pihak terkait dalam pengelolaan lahan dan sumber daya pertanian secara lebih efisien dan terstruktur. Nah, aplikasi Field Margin ini membantu petani mengelola lahan secara efisien melalui peta digital atau GPS, pencatatan aktivitas seperti pemupukan dan penyemprotan, pemantauan kesehatan tanaman, serta pengambilan keputusan berbasis data yang mendukung produktivitas dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Nah, adapun bagi yang non-petani, aplikasi Field Margin juga bermanfaat karena para peneliti, konsultan, dan bahkan pemerintah dapat mengakses data pertanian untuk analisis tren dan kondisi lahan. Nah, aplikasi ini mendukung kolaborasi antara konsultan, pengusaha, dan investor untuk kerjasama yang lebih terarah. Selain itu, aplikasi ini juga berguna bagi peternak untuk mencatat area pengembalaan, aktivitas pemberian pakan, dan kesehatan ternak. Nah, pengelolaan melalui aplikasi Field Margin ini mendukung keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Halo, kali ini aku akan jelasin bagaimana fitur dan penggunaan dari aplikasi Field Margin. Tentunya sebelum ke aplikasi, kalian harus download dulu. Ini bisa didapatkan di Play Store, karena aku gunain Android, jadi aku downloadnya di Play Store. Kemudian kita buka aplikasi Field Margin-nya. Nah, ini karena udah masuk, sebenarnya kalau misalnya belum punya akun, kalian nanti bakal diarahin buat masuk akunnya dulu gitu. Masuk akun, tapi ya nanti disuruh bikin akun dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya ada tutorial singkatnya. Ini kalian bisa klik di menunya, terus habis itu klik tutorialnya. Ini sudah terlihat nih bagaimana fitur-fiturnya gitu. Mulai dari main menu, terus list kebun kalian yang mana aja bisa dilihat di sini, bisa ke main menunya. Kemudian ini di sini banyak fitur-fitur ya, seperti notice ini digunakan buat menambahkan catatan atau mungkin detail-detail kegiatan yang kalian lakukan gitu. Kemudian setelah itu ada fields ini tuh yang nanti bakal memanajemen lahan kalian gitu. Lahan kalian di mana, tempatnya di mana, luasnya seberapa itu di sini. Kemudian nanti usage-nya atau mungkin kegunaan si lahan itu khususnya buat apa nanti bisa di manajemen di sini, manage di sini. Kemudian kita balik ke activity. Activity ini tuh suatu fitur yang isinya tuh to-do list untuk melakukan aktivitas seperti mungkin pemupukan, penyiangan, pengairan dan macam-macam. Ini di sini nanti bisa ditambahkan lagi. Kemudian ini to-do list ini yang seperti tadi bilang, ini tuh kayak semacam list atau mungkin daftar-daftar yang harus kalian kerjakan. Misalnya kalian ingin mendaftarkan pekerjaan di lahan kalian tuh apa gitu. Misalnya aku mau mendaftarkan ini planting gitu, fertilizing. Kemudian bisa di next. Kemudian ini kita pilih areanya, kita pilih area lahan. Kemudian add field, terus bisa nih kalian input bahan-bahan sebagai pupuk kalian gitu, mau yang kandungannya apa, spesifiknya apa gitu. Ya contoh aja kita pakai amonium natrium gitu lah ya. Nah, nanti di sini bisa select unitnya berapa kilogram, nanti tipe fertilizernya kayak gimana gitu. Kemudian bisa di next, terus di sini kita bisa milih tanggalnya, misal aku pilih tanggal 13, kemudian time-nya juga bisa diganti-ganti. Ya udah kita jam 15.43 aja ya pemupukan. Oke, gitu. Habis itu set due date. Jadi ketika udah di set ya udah. Ini tinggal masukin people-nya misalnya. Sebenarnya kita tuh bisa nge-tag beberapa orang di waktu bersamaan, tinggal kalian nambahkan emailnya aja, email orang tersebut gitu. Ini karena emailnya yang di sini cuma ada email aku, jadi ya udah pakai email ini aja. Sebenarnya bisa kalau misalnya mereka juga punya aplikasi yang sama, kalian bisa tuh saling bertautan, saling berhubungan dengan aplikasi Field Margin ini. Kemudian bisa di-tag satu sama lain buat sebagai pengingat, oh kamu ini tugasnya pemupukan tanggal sekian loh gitu. Itu fiturnya, salah satu fitur yang lumayan membantu. Terus tinggal di save job. Oke. Ini sudah jadi field jobnya. Jadi ini buat to-do list kita punya dua kegiatan fertilizing atau pemupukan. Kemudian kalau untuk map, karena ini aplikasi juga menggunakan citra satelit ya, menggunakan lokasi dan GPS. Jadi begini tampilannya. Bagaimana kalau kita mau bikin area lahan lagi? Kita bisa bikin area lahan lagi pakai ini. Oh, tambah lahan ya. Create a field, kita nambahin lahan. Terus bisa kita, nah ini tuh cara bikin lahannya kayak gini. Klik, terus tinggal ditarik ke bawah gitu. Set, klik lagi, tarik sini. Klik lagi, tarik ke atas. Klik lagi. Oke, terus end shape. Terus save. Kita kasih nama area 2. Save. Nah, usage-nya bisa kita set, misalnya aku kegunaan lahan yang baru aku tandain itu tadi mau aku buat untuk ini. Kita bisa kasih nama, kasih warnanya biar untuk memperjelas. Terus kita bisa crop type-nya, misal aku mau nanam mango. Mangga gitu. Terus tinggal di save. Ada save. Set. Oke. Kita lihat mapnya ada 2 sekarang. Jadi gitu aja sih. Aplikasi ini selain buat crops atau tanaman, ini juga bisa buat livestock atau peternakan ya. Jadi nggak cuma buat tanaman doang, tapi cuma buat peternakan aja. Oke, sekian.
Aplikasi Field Margin sendiri memang menjadi aplikasi yang cukup bagus untuk memudahkan kegiatan pertanian. Jadi Field Margin sendiri sepertinya memang didesain untuk menjadi aplikasi semacam to-do list, yaitu aplikasi pengingat dan mencatat kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan pada hari itu kita mengawasi pertanian, atau bisa dibilang sebagai notes ataupun diary bertani. Aplikasi ini cocok bagi pengguna yang memang ingin bertani dengan sistem yang lebih terorganisir dan ada pengingatnya, serta menyukai fitur-fitur yang memang bisa menambahkan notes atau mungkin tambahan catatan di setiap kegiatan pertanian, semacam logbook, namun tersedia dalam online dan dalam genggaman di handphone atau di ponsel pintar. Field Margin ini akan cocok bagi pengguna yang paham tentang teknologi, ya, melek terhadap teknologi. Fiturnya ini memang beberapa ada yang rumit di awal-awal, walaupun memang ada tutorial singkat di aplikasinya. Namun tentu saja itu menjadi tantangan tersendiri bagi petani yang memang sudah berumur atau sepuh atau yang memang tidak terlalu melek terhadap teknologi. Fiturnya ini mungkin fitur-fitur sewaktu awal menggunakan bisa membingungkan walaupun memang ada tutorial singkatnya. Secara keseluruhan aplikasi ini cocok untuk dicoba, cocok digunakan sebagai asisten pengingat kegiatan bertani atau sekedar mencatat kebutuhan dan tanaman yang ditanam. Aplikasi Field Margin sangat erat kaitannya dengan konsep smart farming karena membantu petani dalam mengelola lahan secara digital dan efisien. Adapun beberapa cara di mana Field Margin ini mendukung smart farming. Yang pertama karena adanya pemetaan dan pengelolaan lahan. Aplikasi Field Margin memungkinkan petani membuat peta digital dari lahan mereka dengan mencatat batas-batas lahan, blok, dan area tanam tertentu. Nah, ini merupakan langkah dasar dalam smart farming, di mana peta digital ini membantu dalam perencanaan dan manajemen yang lebih presisi. Yang kedua, adanya catatan efektivitas tanam. Aplikasi ini memungkinkan petani mencatat aktivitas sehari-harinya seperti pemupukan, penyemprotan, dan irigasi. Nah, catatan aktivitas ini membantu dalam memantau dan menganalisis produktivitas lahan sehingga petani dapat mengoptimalkan jadwal dan pola perawatan tanamannya. Dan yang ketiga, adanya pengawasan kesehatan tanaman dan lahan. Dengan catatan yang rutin dan pemetaan yang diperbarui, aplikasi Field Margin ini memudahkan deteksi dini terhadap masalah tanaman atau lahan, seperti kekurangan nutrisi atau serangan hama dan penyakit yang sangat penting dalam smart farming. Dan yang keempat, ada data analitik untuk pengambilan keputusan. Aplikasi ini menyediakan data historis yang dapat dianalisis untuk meningkatkan hasil di musim tanam berikutnya. Nah, data ini membantu petani membuat keputusan berbasis data seperti mengidentifikasi lahan yang dimana lahan tersebut membutuhkan pemupukan yang lebih atau bahkan pola tanam yang lebih efektif. Dan yang kelima, adanya kolaborasi dan konsultasi. Aplikasi Field Margin ini memfasilitasi kolaborasi antar anggota tim atau konsultasi dengan ahli pertanian dengan berbagai data. Nah, petani bisa menerima saran berbasis data yang lebih akurat, sehingga cocok dengan prinsip smart farming yang mengutamakan teknologi dan kolaborasi. Nah, itu dia beberapa aplikasi pertanian yang bisa membantu kegiatan petani kita dan ya kalian semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.